Hai, ada banyak produk yang bagus meski nggak semuanya masuk Best Makeup 2024. So, bakal gabung beberapa penggunaan produk yang setiap pakainya, gue ngerasa hasilnya bakal cakep. Pokoknya kalau pakai mereka, gue tahu hasilnya nggak bakal mengecewakan. Yang beneran cakep di kamera dan real life. Biar mudah, semua produknya gue list di deskripsi ya. Let's get to the video. Setting spray si makeup yang baru mengklaim dia bisa dijadiin primer. Jadi ya gue turutin. I would say gue nggak gitu suka warna packagingnya. Karena pucet banget, tulisan-tulisannya jadi kurang kebaca. Anyway, yang unik dan ngebedain dari versi lama adalah dia tipe continue setting spray. Jadi ya dia bakal terus nge-spray selama ditekan. Praktis banget. Bedanya lagi dia ada wanginya. Hampir kayak floral gitu. Di-shake dulu sebelum pakai. Semprotannya super halus, super nyebar. Real suka. Dan yes bisa dijadiin primer. Ngasih efek hidrasi sedikit alias enggak lebay. Color corrector of course, my old favorite sama yang sering dipakai lately. Buat kemerahan pakai warna hijau dari Sanie. Gue udah ngomongin produk ini sampai berbusa kali. Kalian juga pasti udah sampai hafal. Murah, 20 ribuan aja dan isinya cukup banyak. Color corrector itu netralisir warna imperfection ya, bukan nutup. Creamy, gampang di blend dan pasti awet karena pakainya dikit-dikit. Dia ada dua tipe packaging, tube biasa dengan brush bawaan dan modelan jar. Isinya sama aja, cuma ia baru notice yang oranye, si tube lebih pekat orange-nya dibanding yang jar. Overall, no complaint. Color corrector peach MOP, I like it. Buat yang fair to sawo matang, gue sawo matang, warna peach ini bakal lebih cocok dibanding oranye, soalnya lebih masuk. Lihat deh, nggak gitu signifikan kan bedanya dibanding warna kulit gue? In my opinion, dia lebih tipis sedikit formulanya dibanding Sanie. Cuma tetap bukan tipe cair, gampang banget di blendnya, nggak peci juga. Peach atau oranye ini bisa netralisir warna bekas jerawat hitam, 5 o'clock shadow sama kantung mata gelap. Tuh, ini baru korektor MOP doang. Belum concealer. Lebih nyatu kan looknya. Harganya memang lebih mahal, bisa mendekati 100 ribu. Tapi gue pakai dia setiap make upan, jadi kehitungnya worth it. Ngeblendnya terserah lo mau pakai jari, brush, atau puff gitu. Ini hasil kombi color korektornya. Gue tuh udah lewat tahap suka, biasa aja, terus suka lagi sama concealer marshmallow ini. Dia di under eye aja bagus, nggak bikin cepet keriting. Semuka bisa nggak cakey, dan sekarang dijadiin spot conceal pun oke. Coveragenya sendiri lebih ke medium, timpa di area-area color corrector tadi. Marshmallow ini teksturnya creamy, tapi mudah di blend dan condong ke skin-like finish dan kerasa hydrating dikit. Alhasil, ngesetnya nggak super cepet dan bikin lo keburu-buru. Harganya pun affordable, under 50 ribu. Palingan ya, shade-nya cuma 3 dan gue yang tergelap. I feel like it just weird beauty brand jualan complexion di Indonesia, dan shade-nya mentok di medium. Semoga dibanyakin deh ya, warnanya kelihatan lebih rata. Oh, jidat gue emang lebih gelap, I don't know why. Mungkin agak shocking, cuma kalau mau praktis ambilnya cushion. Soalnya itu emang poin jualan dia kan. Udah ada bawaan puff, ada kacanya juga. Ini cushion scientific packaging rose gold, jadi hasilnya lebih ke dewy, glowy. Coveragenya mantep sih, medium dan bisa dibuild sampai full yang medok. Di blendnya mudah, gue nggak nemu masalah ketika apply di muka. Ketahanannya nggak jelek kok, walau dewy di kulit oily acne prone gue. Oil control jelas bukan yang terbagus, tapi dipakai throughout the day nggak ngilang parah bolong-bolong. Oily skin tetap set dengan bedak ya. Gue bisa aja pilih yang biru, karena dia velvet matte. Si biru itu emang kerasa lebih cocok di kulit oily. Lebih matte jelas. Nggak seglowy rose gold ini, dengan coverage yang sama-sama bagus. Cuma, gue agak bingung sama shade range-nya. Rose gold ini pakai 03W warm almond. Shade itu nggak ada di packaging biru. Adanya 03A almond. Karena kodenya sama-sama angka 03, gue kira nggak jauh beda gitu loh. Cuma ya, 03W lo bisa lihat sendiri keterangan di gue, sedangkan 03A itu malah agak gelap dikit. So, entahlah nggak ngerti gue juga. Di samping itu I like this product. Oksidasi iya ada, cuma di gue bukan yang lebay banget gitu. Masih oke lah. Kelihatan kan, coveragenya udah kayak topeng jedar Casper. Kelihatan pula efek mengilap complexionnya. Concealer under eye. I know, coveragenya udah nutup banget. Hanya aja mau nunjukin lebih banyak produk ke kalian. Masih dari Skintific ada concealer unik mereka. Formulanya bagus sih, tapi yang unik adalah aplikatornya. Ada dua, satu pipih kecil, satunya lagi regular. Matte finish dan creamy blendable. Pernah gue pakai berbagai cara dari di bawah mata aja sampai semuka cakep hasilnya. Nggak gitu gampang crack dengan coverage medium to full. Pernah gue pakai beraktivitas berjam-jam keluar rumah dan keriting wajar. Lo pakai concealer apapun pasti keriting. Masalahnya, minim atau ngeganggu banget atau enggak. Kalau penasaran, enggak ada salahnya nyoba. Gue lagi demen-demennya menggunakan krim atau liquid blush.
Semua wishlist gue di Oren produk begitu semua. Ini sih, liquid blushnya SK. Aduh, cakep bener, gue kehabisan kata-kata. Aplikatornya agak gede, ini gue pakai warna Flirty Summer atau Light Peach gitu. Dia agak cair, cuma bukan yang encerani. Itu sih, di blendnya super gampang, super effortless. Gue demennya blend dengan jari. Kelihatan deh, langsung melt dan nggak ngeblok di pipi. Warna Flirty Summer ini emang jatuhnya natural banget di medium skin tone. Cocok buat yang demen soft natural look. Namun, dia bisa dibuild terus sampai lebih pigmented. Dan gue nggak nemu masalah kayak ngangkat complexion. Aman banget. Karena mulus nggak ngeblok itu, dia bisa dipakai pas bare face. Ketahanannya pun cukup bagus, nggak yang gampang hilang setelah berjam-jam. Dia adalah blush yang bikin gue pengen mencoba lebih banyak produk sejenisnya. So, that's a good sign. Buat alis gue akhir-akhir ini lagi mau yang simple aja. Jadinya cuma pakai brow gel. Selain males ngisi dan manjangin dan berakhir beda sebelah, alis gue juga udah tebal dari sananya. Jadi kayak ya udahlah. Brow gel ini dari Sanie, murah di bawah 20.000. Fungsinya ngerapiin aja, nggak lebih. Kemampuan ngeholdnya lumayan. Buat daily doang mah udah cukup. Brushnya agak gede sih, seukuran aplikatornya maskara. Also ambil gelnya dikit-dikit. Kalau kebanyakan suka jadi agak berdaki, muncul putih-putih gitu maksudnya. Gue nggak gitu rewel sebenarnya soal brow gel atau modelan brow kara. Jadi selama bisa rapiin tanpa gampang turun, buat gue udah oke. Muka gue glowing ya, dan si cushion kan dewy finish, jadi set dengan loose powder. Ini dari Dazzle-Me. Bedak tabur bagus dan harganya di bawah 50.000. Ekonomis, isinya pun cukup banyak. Gue suka puffnya, gede jadi 3 jari muat nggak kagok. Partikel butirannya halus, bisa ngeset tanpa bikin kering atau mudah keki. Efek blurringnya pun lumayan, ketahanannya bagus lah. Oil control pun di oily skin cukup. Ringan tentunya, namanya juga loose powder. Nggak ada bau agak menyengat kayak versi bedak Dazzle-Me yang lama. Ini komplain remeh sih, tapi menurut gue si butiran bedaknya agak susah keluar dari si kontainer pas di shake biasa. Mesti agak dimiringin, tapi kalau begitu malah suka kebanyakan dan agak berantakan. Di luar itu, dia loose powder favorit gue. Masuk list 2024 base makeup products malah. Karena muka gue flat banget, mari kasih dimensi dengan lanjut ke kontur. Mungkin yang nonton video-video gue, nanya kok palet konturnya bukan punya Judy Doll? Well, buat hasil di muka bedanya nggak sesignifikan itu, to be honest. Ini dari Gogotel's. Sama ya konsepnya, 2 shade kontur, 1 matte highlighter, 1 shimmery highlighter. Kepake semua. Warna yang gue pakai kali ini kontur lebih gelapnya ini. Kalau dibandingin si Judy Doll, gue ngerasa formula Gogotel's ini lebih powdery dan, apa ya istilahnya, bukan kasar, tapi si Judy Doll lebih soft. Hasilnya, di muka yang gue pakai sekarang ini lebih pigmented. Beneran langsung muncul warnanya. Nggak perlu dibuild banyak-banyak. Emang jadi ada tendensi ngeblok. Alhasil ya lo dikit-dikit apply-nya. Karena lebih powdery itu, ada fallout. Jadi ditap-tap aja sebelum pakai. Bukan yang too much ngeganggu kok. Selain yang disebut sebelumnya, perbedaannya ya minim pas udah dipakai. Harganya setengahnya Judy Doll, meski memang nggak ada kaca dan packagingnya plastik. But, not really a big deal for me. Gue ngerasa highlighter matte-nya lebih powdery lagi. So, pas ambil jangan terlalu ditekan. Palet contour begini praktis banget. Soalnya gue suka ngasih area terang di beberapa area, biar nggak kelihatan terlalu madi dan lebih berdimensi. Makeup jadi lebih 3D loh jatuhnya. Sebagai shade terang, dia lumayan pigmented. Selain di bagian-bagian tertentu hidung, gue juga tambahin di segitiga dalam under eye. Ini dia hasil kontur palet Gogotel so far. Udah nggak terlalu flat kan hasilnya? Oke, produk ini bakal lebih mudah dipakai dan bagus hasilnya kalau eyelid lo nggak dipakein apa-apa dan lagi kering. Tint pigment dari All Glows. Mudahnya, dia semacam liquid eyeshadow. Ada matte, satin, sama shimmery finish. Gue pakai shade Sunrise yang hasilnya satin. Keunggulan dia tuh easy to use. Lokasi di kelopak mata produknya, ini agak kebanyakan sih. Terus tinggal di blend dan pakai jari pun bisa. Mau pakai brush pun boleh. Nanti gue juga pakai buat ujungnya lebih mulus. Gampang dibaurkan. Bukan tipe mudah peci dan keangkat lagi pula. Karena gue pakai yang satin, bisa kelihatan ya dia ada glow-nya sedikit. Bukan totally matte. Dia ditumpuk pun masih sangat bisa. Tetap pigmented. Ketahanannya kalau udah ngeset pun bagus. Pernah gue usek-usek nggak langsung kehapus. Ini area pakainya di semua kelopak mata atas sama under eye ujung. Buat yang pengen pakai eyeshadow tapi nggak pengen ribet alias 5 menit jadi, dia bisa jadi pilihan travel friendly juga. Soalnya kecil kan produknya. Buat eyeshadow biasanya gue sebut si second date. Cuma banyak nih eyeshadow bagus yang mesti gue share. Salah satunya adalah Play With Color-nya Gogotel's. Dia 25 warna,
under 110.000 kalau nggak salah. Variasi formulanya bagus, dari matte sampai glitter chunky. Mungkin kalian keintimidasi ya, banyak gitu pilihan warnanya. Tapi tiap shade terpakai kok. Ini gue ambil shade cukup deep untuk ngasih kedalaman di outer V eye makeup-nya. Hussy Beauty, bukan yang tipe pigmented nampol. Bisa pigmented, hanya aja buildable alias perlu proses. Gampang di blendnya, agak powdery dikit. Matte-nya pun nggak patchy. Gue gabung Solid Pigment All Ghost dan Eyeshadow Go Go Tales, ini nyatu-nyatu aja, bisa ditumpuk. Liner eyeshadow sama Eggyosal gue skip, soalnya monoton itu-itu aja stepnya. Mending bahas star of the show, shimmernya Go Go Tales yang Chef's Kiss. Kecintaan gue banget. Sebenarnya lebih muncul dan gampang kalau pakai jari, cuma gue mau gunakan flat brush biar nggak ketutup dan kelihatan prosesnya. Dia fallout-nya minim kok, asal lo nggak usek-usek di pens aja. Langsung kelihatan ya partikel kilaunya, nggak nanggung. Chinese sama Korean Beauty emang jagonya bikin eyeshadow bling-bling begini. Ini gue apply melengkung dari inner corner ke tengah kelopak mata. Shade ini lebih ke shimmer dengan base almost transparan, sehingga warna si coklat lid pigment masih kelihatan sedikit. Bukan tipe metalik lah maksudnya. Selain di kelopak mata dalam, kasih juga di Eggyosal. Nih, gue kasih filter buat fokus ngelihat partikel kilau shimmernya. So pretty, right? So, ini dia kombinasi lid pigment All Ghost dan eyeshadow-nya Go Go Tales. Mau pakai eyeliner punyanya Niria Dream. Dia dual-ended, jadi ujung satunya eyeliner brush kayak biasa, sedangkan satunya pensil yang dikeluarin dengan cara diputer. Gue pakai dua-duanya. Let me explain why. Ada keuntungan lokasi liner di eyeline atas, yakni biar setelah apply maskara, nanti lebih kelihatan menyatu ke eye look dan nggak ngambang. Lebih membantu lagi kalau pakai bulu mata palsu. Soalnya, dia bakal ngehapus jarak antara si bulu mata sama bola matanya. Kalau ada space gitu kan kurang enak dilihat. Dia nih gampang dipakai kok, agak geli-geli dikit wajar, ujungnya nggak runcing, jadi nggak sakit. Gue nggak punya problem mata super berair, but nggak mudah bleber atau kehapus di gue. Yang sisi brush pun sama-sama oke, cukup tipis, bisa bikin liner runcing dan tajam. Itemnya cukup pekat, udah gue punya cukup lama dan nggak gampang kering si tipnya. Bagus. Untuk ketahanan pun lumayan, gue nggak ada komplain dia ngelupas atau gampang kehapus. Again, mata gue bukan yang watery banget, jadi nggak ada pengalaman jadi smudge hitam bleber sekitar mata. Ada versi warna coklat setahu gue, belum pernah coba sih. Selain memperpanjang garis mata, gue juga selalu memanfaatkan eyeliner buat gambar ulang tai lalat yang ketutup complexion. Eye makeup dangdut begini sangat kurang kalau bulu matanya nggak diapa-apain. Lately, gue pakai still maskaranya Baren Bliss mulu, jarang yang lain. Aplikatornya sih, ternyata yang besi begini, gue suka baik pengalaman pakai atau hasilnya. Karena aplikator besi, maskara yang keambil pun nggak bakal kebanyakan dan cenderung dry, yang memungkinkan hasil lentik tapi nggak clumpy. Dia tuh di bulu mata lurus turun gue, beneran bisa ngangkat dan bikin lentik. Lengthening juga tentunya. Buat yang ngejar volume kurang cocok ya, soalnya dia lentik kepisah dan kesannya natural. Karenanya, gue ngerasanya dia cocok buat daily gitu. Semisal ngejar volume, kepoinnya saudaranya yang packaging pink. Kelihatan kan hasilnya? Dia lentik tapi terpisah no clumpy sama sekali. Untuk ketahanan pun cukup bagus, bisa jigrak seharian, tahan lama dan nggak gampang turun. Belum pernah gue bawa nangis atau renang buat ngetes waterproof, tapi setelah berkeringat, dia nggak luntur atau gimana. Pas gue bersihin dengan micellar water pun masih nempel, tahan banting. Ini udah gue tambahin bulu mata palsu atas bawah sama manik-manik biar meriah kayak tahun baru. Soft lens juga, udah dari tadi sih kalau ini. Next, one of my favorite step, blush. Gue mau orang-orang stop cuek sama blush 18 ribuan doang ini. Brand lokal tahu, dari Jasmine, specially shade 06. Ukuran pennya cukup gede, dan lucu itu ada print bentuk hati. Warnanya warm tone orange is. Cukup pigmented dan bisa terus di-blend sampai blush brightness kayak konten gue sebelumnya. Namun, dia bukan tipe ngeblok dan susah di-blend, alhasil bisa lo kendalikan mau tipis atau tebal hasilnya. Di muka soft looking, nggak memperjelas tekstur sama sekali. Ini one of the best affordable blush yang gue coba sih. Fallout-nya pun sedikit, jadi nggak khawatir smudge atau kemana-mana partikelnya. Di muka hasilnya manis, suka. Selain di pipi, gue juga pakai di hidung, dagu, sama lip line seperti biasa. Oh iya, meski packagingnya plastik, dia bukan tipe yang rapuh gitu, nambah poin positif deh tuh. Nyoba setting spray baru si makeup beneran di step setting spray. Kayak yang gue tunjukin pas dijadiin primer, semprotannya tipe continuous yang terus nyemprot selama ditekan. Mistnya real halus banget, hampir nggak kerasa malah. Tiba-tiba udah nyebar rata dan basah aja. Ada bau floral dikit. Di gue dia bikin makeup kelihatan lebih nyatu, nggak terlalu dempul jadinya. Karena partikelnya super halus
dia lebih mudah meresap alias mengeringnya kilat. Bisa bantu makeup lebih tahan lama. Oil control so-so, oke. Overall nggak beda jauh banget sama varian satunya. Kalau kata brandnya dia hasil akhirnya Velvet Matte. I would say, yes, I guess. Meski katanya yang versi satunya, yang akhirnya putih itu di deskripsi matte, dan di gue nggak gitu. But, gue ngerasa yang baru ini less glowy malah. Lebih kelihatan glowy yang lama. Kalau kinerja dipakai sehariannya mirip-mirip. Yang beda banget semprotan sama packagingnya jelas. Yang baru ini bukan plastik, melainkan kaleng. Coba dengerin, ASMR. Lagi demen jadi ini shimmer eyeshadow sebagai highlighter. Shade-nya sama kok kayak yang di mata. Cakep amat hasilnya. I love shimmery and glittery makeup. Pindah ke lipis dan of course, look bibir yang bikin gue pede adalah glossy lips. Pertama mau pakai lip tintnya True to Skin. Dia kan awalnya brand skincare ya. Ternyata merambah ke makeup cakep juga produknya. Ini cakep loh lip tintnya. Dia bukan tipe cair encer, melainkan lebih ke gel-like. Pigmentasinya lumayan, di bibir gelap gue langsung muncul. Shade milk tea ini cakep, red brownish gitu. Efek glossy-nya mengilap indah tanpa kerasa berat alias masih ringan. Nggak bikin kering atau ngumpul di tengah doang juga. Ada stain-nya cukup rata. Cakep dia, nggak langsung menghilang setelah minum atau makan. Gue pingin bagian dalamnya lebih merah, jadi ambil Sarah Plum Something Shade Sangria. Itu loh, lip balm tipe cetak-cetek. Dia formulanya lebih dalam tanda kutip oily cair, kerasa lembab, dan pigmennya lumayan buat ukuran klik lip balm. Dipakai sendiri jelas ketahanannya kurang ya, namanya pun lip balm. Efek glossy-nya cakep tapi mengilap tanpa kesan berlebihan. Meski tadi gue bilang tanda kutip oily, dia bukan tipe lengket atau berat, tenang aja. Ini hasil ombre si dua lipis glossy ini. Yang bilang nggak cakep semoga bantalnya panas. And here's the final look. Menurut lo gimana? Of course, gue paling suka eye makeup-nya, suka makeup pipinya, suka lipisnya juga. Love it. You know, makeup udah semestinya jadi sesuatu yang bikin lo senang, yang prosesnya bikin enjoy. Style makeup dan produk-produk ini yang bikin gue lebih happy. Gue yakin kalian juga punya. Coba kasih tahu deh di komentar, gaya dan produk apa. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.